Om Swastiastu. Saya Gede Ade Juliawan, guru di SD Negeri 3 Gitgit, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 kelas 008 tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan UKIN, uji kinerja, membuat video pembelajaran di SD Negeri 3 Gitgit kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Mari saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat datang di SD Negeri 3 Gitgit, sekolah dasar yang terletak di Banjar Dinas Wirabuana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, telah berdiri sejak 1 April 1976 sampai dengan sekarang. Di sekolah kami ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa. Sebelum memulai kegiatan, harus menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan. Pagi hari, semua kelas akan melaksanakan senam bersama di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seluruh siswa akan melaksanakan kegiatan baris berbaris, dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya akan berbaris dengan rapi. Selain itu, ada banyak kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami, mulai dari literasi digital, kegiatan pramuka, kegiatan cinta alam, kegiatan sembahyang bersama, kegiatan tari, dan kegiatan Bali Ganjur. Mari ikuti saya mengajar di kelas. Berdiri, siap berhormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Aturan pengajari umat. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Sakit? Tidak. Sudah sarapan? Sudah. Bagus. Baik, Pak Adi absen dulu ya. Hari ini 13 Desember ya. Ayu Suryani, Hadir. Mita, Hadir. Sandy, Hadir. Ayu Murniasih, Hadir. Suryandini. Tidak hadir. Sakit ya. Hari ini 4 orang sudah hadir dari 22 siswa. Berarti yang hadir cuma 8. Nah, anak-anak, musim hujan, tolong jaga kesehatan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Anak-anak semuanya berdiri, yuk. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk PPK. Religius Nasionalis. Salam PPK. Salam cerdas, serta menyenangkan, luar biasa hebat. Baik, masih berdiri, ketua kelas masih di depan. Pimpin di sini, temannya ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu Maju Tak Kenal. Baik anak-anak ya. Ya. Semangat. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih Bapak. Silakan duduk. Baik anak-anak, coba amati gambar di depan. Adik punya pantun anak-anak, dengarkan ya. Rambutku lebak, rambutku subur, tak dapat dipasang japitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, anak-anak, apa isi dari pantun yang Pak Adi bacakan tadi?
Ayo, siapa bisa? Ya, Sandy dulu. Tentang apa? Peredaran darah. Tentang peredaran darah. Ada lagi? Ya, lihat. Tentang kesehatan. Ya, tentang kesehatan tubuh, khususnya tentang kesehatan peredaran darah manusia. Nah, jika kinerja jantung terganggu, maka apa yang terjadi pada tubuh kita? Ayo, siapa yang tahu ya? Sakit. Ya, kita bisa sakit. Apa lagi ayo? Sakit apa kira-kira? Nah, ya. Nah, bisa sakit jantung. Badan kita menjadi apa? Menjadi lemas, ya, kekurangan darah pada seluruh tubuh karena yang memompa darah kinerjanya terganggu. Nah, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia, pembelajaran pertama. Ya, silakan buka bukunya, buku tematik halaman 93. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Silakan dicari dulu. Nah, anak-anak, mari kita baca sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Sudah. Baca yang keras, baca yang nyaring, yang semangat dan bersama-sama yang kompak. Bisa? Baik, mulai dari nomor 1. Melalui yang kedua, demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Pak Adi harapkan kegiatan pembelajaran hari ini akan bermanfaat untuk anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya anak, dengan kegiatan pembelajaran ini kalian akan mengetahui berbagai macam penyakit ya atau gangguan yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Kalian akan mengetahui berbagai cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Ya, dengan mengetahui cara memelihara organ peredaran darah, diharapkan kalian bisa menjaganya ya, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua bisa terhindar dari penyakit. Untuk memotivasi kita belajar hari ini, meningkatkan semangat anak-anak, ketua kelas mari kita pimpin tepuk profil pelajar Pancasila dan tepuk kelas 5. Silakan ke depan. Semuanya berdiri. Masih semangat? Masih. Harus semangat, ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berbineka global. Jaya, 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 luar biasa. Oke. Tepuk kelas 5. Kami kelas 5 anak pandai, anak hebat, sopan santun, sikap kami berprestasi, itu kami kelas 5 sang juara. Oke, tepuk tangan. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Mari kita mengamati video, ya. Ayo kita amati video yang sudah Pak Adi sajikan, ya. Nanti anak-anak catat hal-hal penting yang bisa anak-anak lihat atau amati dari video yang Pak Adi tampilkan. Siap anak-anak? Siap. Adi harapkan jangan lain-lain ya. Pak Adi akan menilai sikap kalian ya, sikap spiritual, sosial kalian.
keterampilan. Jadi Pak Adi harapkan anak-anak jangan lain ikuti pembelajaran dengan baik. Sudah siap? Sudah. Perhatikan. Siapa yang tidak kenal dengan penyakit jantung? Penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Oleh karena itu, kita wajib waspada dengan hadirnya penyakit ini dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini tanda-tanda bakal datangnya serangan jantung. Pertama, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi menjadi tanda yang pertama perlu diwaspadai. Dengan tingginya tekanan darah dapat membuat jantung bekerja dengan keras. Kedua, kadar gula darah tinggi. Kadar gula yang tinggi di dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jika terjadi penyumbatan, akan menyebabkan gangguan jantung. Ketiga, sulit bernafas. Sulit bernafas adalah tanda jika darah yang dipompa oleh jantung tidak cukup. Alhasil akan terjadi kesulitan bernafas. 10. Bengkak di kaki, tungkai, dan pergelangan kaki. Tanda fisik yang terlihat saat seseorang memiliki kelainan jantung terlihat terjadinya pembengkakan di kaki, tungkai, dan pergelangan kaki. Pembengkakan ini terjadi karena aliran darah yang tidak sesuai yang mengindikasikan jantung mengalami gangguan. Dari tanda-tanda di atas, terlihat jika penyumbatan menjadi faktor utama serangan jantung. Penyumbatan ini berawal dari peradangan yang terjadi di pembuluh darah dan menyebabkan tumpukan. Dari video tersebut, Pak Adi punya beberapa pertanyaan. Ya, jika kalian sudah menyimak, mencatat apa yang ada dalam video, Pak Adi yakin kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Siap anak? Siap. Yang pertama, apa jenis penyakit pada video tadi? Ayo. Ya, Rama. Penyakit jantung. Iya, itu termasuk dalam penyakit jantung. Mana jantung kalian? Iya, sini ya. Yang kedua, mengapa penyakit tersebut bisa muncul? Ayo, siapa yang bisa? Tadi penyebabnya apa? Ya, Eri. Karena kadar gula tinggi. Ya, yang pertama kadar gula tinggi. Yuk, apa lagi? Ya, minta tekanan darah tinggi. Ayo, ada banyak tadi. Ya, lihat. Kolesterol tinggi. Ya, adanya kolesterol. Ayo, Sandy. Keringat berlebih. Ya, keringat. Yang ketiga, bagaimana cara mencegah penyakit tersebut? Ya, Sandy. Menerapkan gaya hidup anti-inflamasi. Ya, menerapkan gaya hidup anti apa tadi? Inflamasi. Terus yang kedua apa? Ya, Makanan yang bergizi. ya, makan makanan yang bergizi. Ada lagi? Ya, Secara teratur. ya, olahraga secara teratur. Ini berarti anak-anak sudah menyimak dengan baik, mencatat dengan baik apa yang ada di video. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bapak-bapak dan kakek-kakek sedang memegang dadanya. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa menjaga kesehatan tubuh? Ayo, seperti gambar tadi. Ya, Terkena penyakit. iya, terkena penyakit. Nah, ini yang dipegang dadanya, ini terkena penyakit apa? Jantung. Iya, terkena penyakit jantung, serangan jantung kan. Serangan jantung terjadi jika kita tidak bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, ada beberapa macam penyakit atau gangguan yang disebabkan oleh sistem peredaran darah. Yang pertama, coba. Yang pertama adalah stroke. Kedua, anemia. Ketiga, leukemia. Keempat, ya, hemofilia. 5, varises. Keenam, hipertensi. 7, ya, hipotensi. Ada 7 penyakit pada sistem peredaran. Baik, kita bahas satu-satu ya. Nah, stroke. Mulai dari itu, siapa yang mau membaca ya karangan? Sandy. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Ya, stroke ini penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan otak, sehingga kurangnya asupan oksigen pada otak. Nah, Pak Adi punya benda di sini.
Nah, anak-anak, penyakit stroke ini bisa disebabkan oleh benda ini. Apa ini? Rokok. Ya, rokok ini bisa menyebabkan stroke. Ya, karena ini mengandung apa? Nikotin. Ya, nikotin. Nah, anak-anak harus menghindari yang namanya merokok. Merokok ini juga penyakit yang disebabkan oleh rokok ini bukan hanya orang yang menghisap rokok ya. Ada juga yang namanya perokok pasif. Tahu perokok pasif? Perokok pasif orang yang tidak merokok tapi di sekitar lingkungannya banyak yang merokok. Nah, itu kalian hidup juga udaranya, maka kalian juga bisa terkena penyakit. Ya, jadi harapkan kalian bisa menghindari penyakit. Jika sudah tahu penyebabnya apa, kalian juga harus bisa menghindarinya. Ya. Paham? Paham. Yang kedua anak-anak. Ya, yang kedua adalah anemia. Siapa mau membacakan ayo? Ya, Ria. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat pada wanita. Anemia dapat terjadi ketika sedang mengalami menstruasi. Ya. Anemia gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah. Ya, ini biasa terjadi pada perempuan saat haid atau menstruasi. Darah yang keluar menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Nah, anak-anak, Pak Adi punya buah ini sehat atau tidak, anak-anak? Sehat. Apa ini? Alpukat. Buah alpukat masuk buah yang sehat. Tetapi kalau anak-anak punya penyakit anemia, kekurangan darah, sel darah merah, jadi kurangi makan alpukat. Ini menyebabkan tensinya rendah, turun ya. Jadi boleh kalian makan alpukat tapi tidak berlebihan. Selanjutnya hipertensi, yuk. Siapa yang pasti tunjuk? Ya sudah sebentar, yuk. Yang keras sebentar. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah mengalami kenaikan secara drastis atau biasa disebut dengan penyakit darah. Normalnya tinggi batas atas tekanan darah pada normalnya yaitu 120. Ya, jika melebihi tersebut dapat dikarenakan orang yang bersangkutan mengalami penyakit hipertensi. Ya, hipertensi ini anak-anak bisa disebabkan juga dalam faktor makanan. Contohnya ini, Pak Adi suka minum kopi. Nah, jika berlebihan minum kopi, pagi minum kopi, siang minum kopi, sore, malam, anak tamu minum kopi, bisa sampai 5-10 kali per hari akan menyebabkan suatu penyakit, yaitu bisa penyakit kena hipertensi. Ya, ini contohnya. Jadi boleh minum kopi, tapi jangan terlalu sering. Ya, 2 kali, 3 kali yang paling banyak agar terhindar dari penyakit hipertensi. Penyakit tersebut anak-anak, kita harus menjaga yang namanya kesehatan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama apa, anak? Yuk, siapa yang bisa katakan? Anita? menghirup udara segar. Ya, dengan cara menghirup udara segar. Di mana kita mendapatkan udara yang segar? Pagi harinya. Pada saat pagi hari, baru bangun, buka jendela, kita hirup udara yang segar. Apalagi kita tinggal di pedesaan ya, masih asri, tanaman masih hijau semua, udaranya pasti segar. Yang kedua, ya, Rian? Ya, dengan bersepeda atau berolahraga. Olahraga bisa bersepeda, apalagi lari pagi, jogging, bisa renang. Ya, itu contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, ya, Makan makanan yang sehat. ya, Ajun makan makanan yang sehat. Apa contohnya, Ajun? Sayur, Sayur, lagi daging, buah-buahan, buah-buahan, nasi, gandum dan susu. Nah, ketiga ini cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Anak-anak, dari
dari penjelasan tadi, pembahasan kita tentang penyakit, cara mencegah penyakit, anak-anak, mari kita laksanakan tanya jawab dulu. Oke? Siapa yang mau bertanya, apa yang belum dipahami atau ingin diketahui dari kegiatan ini, Pak Adi berikan kesempatan. Ayo, siapa mau bertanya? Ya, Sandy. Pak, ayah saya tidak merokok. Apakah dia bisa terkena penyakit jantung? Ayah Sandy tidak merokok. Nah, di rumah tidak merokok. Apakah ayahnya Sandy bisa kena penyakit jantung? Nah, pertanyaan yang bagus. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana? Ya, Sandy. Menurut saya kemungkinan tidak terkena, Pak. Ya, kemungkinan tidak terkena. Kenapa bisa tidak terkena? Karena ayahnya saya Tidak menghirup rokok. Terus ada yang lagi yang lain? Ya, bagus. Bisa tidak terkena penyakit karena tidak menghirup rokok. Yang lain ada jawaban yang lain, ayo. Sandy? Sandy yang bertanya. Rama? Tidak? Andita? Yang lain? Tidak? Oke, betul ya. Ayah Sandy bisa kemungkinan tidak mengalami penyakit jantung. Tetapi perhatikan tadi, penyakit jantung itu penyebabnya banyak, ya. Tidak hanya disebabkan oleh rokok. Kemungkinan bisa terjadi, bisa terkena penyakit jantung, tapi penyebabnya yang berbeda, ya. Seperti tadi Pak Adi jelaskan, penyakit jantung atau apa namanya merokok itu ada dua jenis ya, ada perokok aktif, ada perokok pasif. Walaupun ayahnya Sandy tidak merokok, tapi jika di rumahnya lingkungan rumahnya banyak yang merokok, ayahnya Sandy bisa apa namanya menjadi perokok pasif ya, karena menghirup udara dari orang-orang yang merokok. Tepuk tangan dulu untuk Sandy dan Sandy. Ada lagi? Tidak ya? Sudah semua paham ya? Baik, kalau begitu mari kita bentuk kelompok. Baik, kita sudah bentuk kelompok ya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, 3 4 orang, kelompok 4 orang. Baik anak-anak. Nah, mari kita laksanakan ice breaking dulu supaya semangat nanti kita kerja kelompok. Ya. Jaraknya 5, 4, 3, 2. Nah, tangannya, kakinya, putar. Ya. Putar semuanya. Putar lagi. Silakan kita berdiskusi ya. Nah, anak, Pak Adi akan nilai juga sikap kalian dalam bekerja. Tadi Pak harapkan kalian serius bekerja kelompok ya. Sikap sosial kalian nanti akan terlihat di sini. Keterampilan kalian kerja dalam kelompok. Jadi Pak harapkan kalian untuk mengerjakan kelompok dengan baik. Baik anak-anak, perhatikan dulu, Pak Adi akan berikan arahan sedikit. Untuk LKPD, silakan dibuka dulu. Halaman pertama, coba perhatikan petunjuk LKPD ya. Nah, baca dulu petunjuknya, dilanjutkan dengan mengisi nama kelompok. Kelompok berapa, namanya siapa saja. Nah, ya, pakai nama panjang. Ya, nama lengkap.
Kelompok itu diisi dengan kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Namanya baru isi dengan nama yang lengkap ya. Nomor absen dan hari tanggal. Silakan dilengkapi. Sudah. Halaman 3 nanti ada tabel. Silakan anak-anak isi tabel tersebut. Ya, mulai dari penyakit, deskripsi dan faktor-faktor penyebab. Setelah itu, anak-anak lanjutkan membuat peta pikiran ya, peta konsep. Bahkan ada halaman 4 tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Ya, satu apa nama penyakitnya, deskripsinya apa, faktor penyebabnya. Oke, halaman 3 sudah? Sudah ditulis semua halaman 3? Nah, tugas kalian di sana mengisi tabel ya. Pilih penyakit, isi penyakit, deskripsi dan faktor-faktor penyebab. Ya, penyakitnya pilih, penyakit apa? Silakan gunakan bahan ajar ya. Buku tematik, ada yang mencari, membaca, ada yang menulis. Ya, deskripsinya isi penjelasan tentang penyakit itu. Apa yang kalian ketahui tentang penyakit itu? Nah, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Baik, Nana persiapkan diri. Sekarang sudah selesai diskusi, semuanya sudah dijawab. Kita akan laksanakan presentasi. Nah, nanti ke depan ketua kelompok, masing-masing ketua kelompok ke depan presentasi, perkenalkan dirinya dari kelompok apa, baca yang keras ya, yang keras semangat. Nanti kelompok yang lain memberikan apresiasi ya, tanggapan. Bagaimana tanggapannya dengan teman yang tampil ke depan? Siap anak-anak? Siap. Siap? Siap. Baik, tepuk tangan dulu, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan ke depan kelompok 1. Yang lainnya perhatikan, jangan lain-lain ya. Baik, teman kelompoknya boleh ke depan ya, berikan semangat ke belakang. Presentasi boleh giliran ya. Kelompok yang memimpin, yang lainnya boleh giliran. Siap? Ya, silakan. Perkenalkan kelompok saya kelompok 1. Nama Ya. saya Sumarta, ini Ayu, ini Mita, ini Tiara dan Rizka. Perhatikan anak-anak. Nomor 1, penyakit stroke. Deskripsi. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi pada jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Faktor-faktor penyebab: olahraga tidak teratur, selalu merokok, dan minum minuman keras dan mengandung alkohol. Nomor 2, Atas. leukemia. Penyakit leukemia banyak dikenal oleh masyarakat luas sebagian kanker darah. Faktor penyebab: mudah lelah saat aktivitas fisik, mudah terlihat cat. Ya, silakan. Giliran aja yuk. Satu, jenis penyakit stroke. 2, faktor penyebab: sering merokok. 3, cara mencegah dari merokok. 1, jenis penyakit
varises. Faktor penyebab terlalu lama berdiri atau jongkok. Cara mengatasi: makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur. 1. Jenis penyakit anemia. 2. Faktor penyebab kurang istirahat. Cara mengatasinya: istirahat dengan teratur, olahraga dengan teratur. 1. Jenis penyakit hipertensi. 2. Faktor penyebab olahraga tidak teratur. 3. Cara mengatasi olahraga secara teratur. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Ayo berikan apresiasi dulu. Ya, Eni. Sudah berani ke depan. Ya, sudah berani tampil. Terus? Sudah bagus. Apa lagi? Sudah kompak. Sudah kompak. Ada yang masih kurang yuk? Sudah bagus semua ya? Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, jawabannya sudah betul ya, jawabannya sudah betul. Sudah berani ke depan dan lainnya juga sudah berdiskusi dengan baik. Semuanya bekerja dengan baik. Ya, silakan duduk. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ya, silakan ke depan. Om Swastiastu. Saya Kadek Sandy Suryana. Saya dari kelompok 4. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, Dita, Rian, dan Rama. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Penyakit stroke. Deskripsi: stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Faktor-faktor penyebab: merokok, meminum alkohol, tidak pernah olahraga, makan makanan tinggi lemak. Hipotensi. Deskripsi: hipotensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang lebih rendah dari batas normalnya 70. Faktor-faktor penyebab: kekurangan air putih, olahraga tidak teratur. Ya. Silakan perhitungannya. Terus 1. Jenis penyakit stroke. 2. Faktor penyebab: merokok. 3. Cara mengatasi: hindari merokok. Jenis penyakit hipotensi. 2. Faktor penyebab: kekurangan air putih. 3. Cara mengatasi: konsumsi makanan dengan komposisi lemak nabati. Jenis penyakit hipertensi. Faktor penyebab: mengonsumsi garam berlebih. Cara mengatasi: hindari konsumsi garam yang berlebihan. Jenis penyakit anemia, kekurangan zat. Faktor penyebab: kekurangan zat besi. Cara mengatasi: istirahat dengan teratur. nah ya, tepuk tangan dulu. Kembali ya. Nah, silakan berikan tanggapannya yuk. Ya. Saki sudah berani maju semuanya. Terus apa lagi? Ya? Sudah kompak. Sudah kompak. Membacanya bagaimana? Sudah? Sudah keras ya membaca, sudah sangat keras, sudah bagus. Perangan dulu. Ya, silakan kembali. Nah, baik anak-anak. Pak Adi sudah nilai semua penampilannya, tinggalkan diskusi. Ya, Pak Adi sangat mengapresiasi sekali, sudah bagus sekali ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sudah diskusi dengan baik, tampil dengan baik. Nah, catatan sedikit anak-anak, perhatikan, terutama yang menulis ya. Tadi temennya banyak yang kesulitan membaca. Jadi yang menulis harus tulisannya rapi supaya temennya bisa membaca. Pelan-pelan saja ya. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Mantap, baik. Untuk mengapresiasi kalian, Pak Adi akan berikan reward pada masing-masing kelompok. Silakan kita kelompok ke depan. Nah, kita kelompoknya ada 4 stiker ini menampilkan masing-masing stiker memberikan apresiasi pada masing-masing kelompok sesuai dengan apa yang telah ditampilkan. Sudah siap? Untuk stiker yang pertama, Pak
tadi berikan pada kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan ke depan. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Oke, yang keempat tadi berikan kepada kelompok 4. Ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Setelah mempelajari materi ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ayo Munasin. Tentang penyakit. Lagi ada lagi? Ya, Sandy. Tentang pantun. Tentang pantun. Ya, Suryani. Peredaran darah. Iya, tentang peredaran darah manusia. Ya, kita belajar tentang pantun, tentang gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Apa saja tadi contoh-contoh penyakit yang sudah kita pelajari? Ya, stroke, sakit jantung, anemia, apalagi hipotensi, hipertensi, leukemia, dan yang terakhir Baik anak-anak, senang belajar hari ini? Senang. Happy? Happy. Bahagia? Demen? Berikan satu kedua jempol. Ya, tepuk tangan dulu, semangat. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah ini kita akan adakan kegiatan evaluasi. Ya, silakan. Tutup bukunya atau bangkunya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, baik anak-anak, sudah kembali duduk di bangkunya. Kelompok. Ya, silakan kumpulkan dulu NKPD dan bahan ajar. Anak-anak, masukkan bukunya. Hanya ada alat tulis di atas meja kalian. Sekarang Pak Di akan bagikan soal evaluasinya. Kerjakan sendiri, kerjakan mandiri ya. Jangan lain-lain. Jangan mencontek punya teman. Jangan sendiri. Ya, sudah, silakan bawa ke depan. Sudah semua ya? Baik anak-anak. Nah, karena pelajaran sudah selesai, mari kita nyanyikan lagu daerah Bali ya. Ya, anak-anak silakan berdiri. Petang bulan, lagu petang bulan. Ya. Boleh coba dari mejanya boleh. Semuanya berdiri. Sesudah memulai pelajaran kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa